Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muji Suwarno Magister Pendidikan sebagai dosen pembimbing mata kuliah kurikulum dan pembelajaran di kelas PM2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kurikulum dan pembelajaran. Berikut anggota dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa bab mengenai organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu organisasi kurikulum, yang kedua jenis organisasi kurikulum, dan yang ketiga model organisasi kurikulum. Bab organisasi kurikulum sendiri dibagi menjadi dua subbab, yaitu pengertian organisasi kurikulum dan tujuan organisasi kurikulum. Pengertian organisasi kurikulum. Menurut Nasution, tahun 1994, organisasi kurikulum yaitu pola atau bentuk bahan pelajaran yang disusun dan disampaikan kepada murid-murid. Selanjutnya yaitu tujuan organisasi kurikulum. Karena kurikulum merupakan rencana untuk keperluan pelajaran anak, maka bahan pelajaran yang harus dituangkan dalam organisasi tertentu agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Organisasi kurikulum dimaksudkan untuk memudahkan anak dalam belajar. Organisasi atau desain kurikulum bertalian erat dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai. Materi selanjutnya yaitu jenis organisasi kurikulum. Jenis organisasi kurikulum sendiri terbagi menjadi 3, yaitu correlated kurikulum, separated subject kurikulum, dan integrated kurikulum. Untuk yang pertama yaitu correlated kurikulum. Correlated kurikulum sendiri adalah sebuah bentuk organisasi kurikulum yang mengkorelasikan beberapa mata pelajaran dalam sebuah unit atau keseluruhan. Di sini, korelatif kurikulum memiliki kelebihan seperti memberikan wawasan yang luas dalam lingkup atau bidang studi, menambah minat siswa berdasarkan korelasi mata pelajaran yang sejenis, dan menyediakan bahan pelajaran yang sistematis dan berkaitan dengan kehidupan sekitarnya. Namun, untuk mengembangkan korelatif kurikulum diperlukan kerjasama antar guru mata pelajaran untuk memadukan antara pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Contoh dari korelatif kurikulum sendiri adalah pembelajaran dengan pendekatan STEAM. Pendekatan STEAM adalah pendekatan dengan sains, teknologi, engineering, art, dan mathematics. Dalam pendekatan ini, mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya dikorelasikan sehingga tidak berdiri sendiri. Misalnya, ketika mengajarkan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, maka dikorelasikan dengan mata pelajaran seni rupa atau matematika. Pada contoh ini, pendekatan STEAM membantu siswa menjelajahi ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam sebuah konteks yang berkaitan. Siswa akan belajar cara menggunakan teknologi untuk membuat seni rupa atau belajar matematika untuk menganalisis data dari alam. Pendekatan ini membantu siswa memahami ilmu pengetahuan sebagai satu kesatuan dan mempromosikan pemikiran kritis dan kepemimpinan. Nah, untuk selanjutnya yaitu separated subject kurikulum. Separated subject kurikulum atau yang lebih dikenal dengan kurikulum mata pelajaran terpisah adalah bentuk kurikulum yang mengumpulkan berbagai macam bahan pelajaran yang terpisah-pisah dan terkesan tidak ada kesatuan. Di sini, separated subject kurikulum memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu bahan disajikan secara sistematis. Karakteristik yang kedua, organisasi kurikulum sederhana. Karakteristik yang ketiga yaitu penilaian lebih mudah karena bahan pelajaran berdasarkan buku tertentu. Dan karakteristik yang terakhir yaitu kurikulum ini lebih memudahkan guru melaksanakan pelajaran karena bersifat subjek tertentu. Nah, untuk contoh separatif subjek kurikulum sendiri adalah kurikulum yang digunakan di sekolah dasar, di mana setiap mata pelajaran diajarkan secara terpisah dan fokus pada materi tertentu. Ini mempermudah guru dalam mempelajari dan membagikan informasi, serta memudahkan penilaian dan evaluasi.
Namun, kurikulum ini juga memiliki kekurangan, seperti bahan pelajaran yang kurang sistematis, tidak memperhatikan minat, bakat, dan kebutuhan siswa, dan tidak langsung berhubungan dengan kehidupan siswa. Jenis organisasi kurikulum yang terakhir yaitu integrated curriculum. Nama lain dari integrated curriculum yaitu kurikulum terpadu. Jadi kurikulum terpadu ini merupakan kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas satu pelajaran dengan yang lainnya. Belajar berangkat dari suatu pokok masalah yang harus dipecahkan. Masalah tersebut kemudian dinamakan tema atau unit. Belajar berdasarkan unit bukan hanya menghafal sejumlah fakta, tetapi juga mencari dan menganalisis fakta sebagai bahan untuk memecahkan masalah. Kurikulum ini memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara kelompok maupun individu, lebih memberdayakan masyarakat sebagai sumber belajar, dan memungkinkan pembelajaran bersifat individu terpenuhi, serta dapat melibatkan siswa dalam mengembangkan program pembelajaran. Ada beberapa kekurangan maupun kelebihan dari kurikulum bentuk ini. Untuk kekurangan kurikulum diantaranya, yang pertama, ditinjau dari ujian akhir atau tes masuk yang uniform, maka kurikulum ini akan banyak menimbulkan keberatan. Yang kedua, kurikulum ini tidak memiliki urutan yang logis dan sistematis. Yang ketiga, diperlukan waktu yang banyak dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa maupun kelompok. Yang keempat, guru belum memiliki kemampuan untuk menerapkan kurikulum dan buku. Untuk kekurangan yang terakhir yaitu masyarakat, orang tua, serta siswa belum terbiasa dengan kurikulum ini. Sementara itu untuk kelebihan dari kurikulum ini diantaranya, yang pertama, mempelajari bahan belajar melalui pemecahan masalah dengan cara memadukan beberapa mata pelajaran secara menyeluruh dalam menyelesaikan suatu topik atau permasalahan juga memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat dan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu memberikan kesempatan pada siswa untuk menyelesaikan permasalahan secara komprehensif. Yang ketiga, dapat mengembangkan belajar secara bekerja sama. Yang keempat, mempraktekkan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara maksimal. Selanjutnya yaitu kurikulum subjek akademis. Kurikulum subjek akademis bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Semua ilmu pengetahuan dan nilai-nilai telah dikemukakan oleh para pemikir masa lalu. Model konsep kurikulum ini adalah model yang tertua sejak sekolah yang pertama berdiri. Kurikulumnya mirip dengan tipe ini. Kurikulum sebagai penyalur informasi materi pelajaran sangat berperan penting. Oleh sebab itu, guru harus menguasai bidang studi yang diajarkannya. Selain itu, guru juga menjadi model bagi para siswanya. Apa yang disampaikan dan cara penyampaiannya harus menjadi bagian dari pribadi guru. Kurikulum subjek akademis tidak hanya menekankan pada materi pelajaran saja. Ada 3 pendekatan dalam perkembangan kurikulum subjek akademis, yaitu pertama, melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. Dalam hal ini, murid-murid tidak hanya mengingat materi pelajaran, tetapi juga belajar bagaimana memperoleh materi pelajaran dan mengujinya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Yang kedua, studi yang bersifat integratif, yaitu belajar mengangkat dari satuan-satuan pelajaran yang batas-batas antara pelajaran ditiadakan. Semua mata pelajaran didasarkan pada fenomena-fenomena alam, masalah-masalah yang ada di sekitar. Kemudian dikembangkan menjadi model kurikulum yang terintegritas. Yang ketiga yaitu materi yang diajarkan tetap menekankan menulis, membaca, dan memecahkan masalah-masalah matematis. Sedangkan pelajaran seperti ilmu alam, ilmu sosial, dan lain sebagainya dipelajari tanpa menghubungkan dengan masalah yang ada dalam kehidupan sekitar. Selanjutnya yaitu kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik yaitu kurikulum yang dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Ia adalah subjek yang menjadi pusat kegiatan pendidikan. Kurikulum humanistik menuntut hubungan emosional yang baik antara guru dengan murid. Ia harus mampu memberikan materi yang menarik dan mampu menciptakan situasi yang memperlancar proses belajar. Kurikulum ini berpendapat bahwa siswa mempunyai potensi, kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang, di mana pendidikan tidak hanya diarahkan kepada pembinaan manusia yang intelektual, tetapi juga
segi sosial dan afektif seperti emosi, sikap, nilai, dan sebagainya. Kurikulum ini terus berkembang dan lebih menekankan dari segi intelektual. Dalam hal ini sangat berperan penting dipegang oleh guru. Dalam hal ini, guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang hangat dan menyenangkan. Selain itu juga menjadi sumber belajar agar memperlancar proses belajar di kelas. Sesuai konsep yang dituntut, kurikulum humanistik menekankan integrasi, yaitu kesatuan perilaku, bukan hanya yang bersifat intelektual, tetapi juga emosional dan tindakan. Dalam evaluasi kurikulum, ini lebih mengutamakan proses daripada hasil, meyakini agar anak berkembang menjadi manusia yang dapat mengembangkan potensi, mandiri, dan terbuka. Oke teman-teman, model organisasi kurikulum yang ketiga adalah model kurikulum rekonstruksi sosial. Salah satu bentuk kurikulum yang menyesuaikan terhadap sosial budaya yang ada di masyarakat adalah kurikulum ini, teman-teman. Jadi kurikulum ini merupakan kurikulum yang dibuat dengan menyesuaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Menurut Nurdiansyah, model pembelajaran ini merupakan salah satu pembelajaran di mana isi pembelajaran itu diambil dari beberapa masalah yang terjadi di masyarakat. Dan diharapkan peserta didik itu mampu beradaptasi dengan lingkungan masyarakat tersebut. Menurut Nurdiansyah juga, manfaat dari model ini adalah yang pertama, peserta didik dapat dengan mudah menanamkan berbagai moral yang ada di masyarakat. Karena moral baik itu harus senantiasa dipupuk dalam diri peserta didik. Yang kedua, dapat meningkatkan kepekaan peserta didik terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Pembelajaran ini juga, teman-teman, mengajarkan ke kita kalau kita itu sebagai makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri dan kita membutuhkan bantuan orang lain di dalam hidup kita. Dan model organisasi kurikulum yang terakhir adalah kurikulum teknologis. Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi di bidang pendidikan, berkembang pula teknologi pendidikan. Model ini ada persamaannya loh dengan pendidikan klasik, yaitu menekankan isi kurikulum, tetapi diarahkannya bukan pada pemeliharaan dan pengawetan ilmu tersebut, tetapi pada penguasaan kompetensi. Kurikulum teknologis adalah model pendekatan kurikulum, di mana lebih memanfaatkan peran teknologi, baik teknologi berupa alat atau hardware maupun berupa sistem atau software. Peserta didik dituntut dapat menguasai keduanya. Tujuan dari model ini agar siswa mampu melakukan proses pembelajaran dengan sarana teknologi. Karena semakin berkembangnya zaman, itu teknologi sangat dibutuhkan di kehidupan kita.